Yang ditunggu-tunggu, Veloz 1500 TSS udah ada di belakang gua. Ladies and gentlemen. Oke Sobat Auto, akhirnya setelah melakukan perjalanan yang panjang banget dan sekarang gue bisa dapetin belakang gue. Be the first to experience Veloz 1500 TSS ya. Alhamdulillah gue udah bisa dapetin unitnya. Bukan dapetin, maksudnya kita bisa dikasih pinjem ya. Bisa dikasih pinjem dan sekarang gue ada di Auto 2000 Tebet. Nah kebetulan gue dapet channel di sini. Gue ketemu sama Bos Saeb. Bos Saeb. Aduh, thank you. Akhirnya ternyata gua dapat kontaknya Bos Saeb ya. Dia otomatis kalau teman-teman pengen cari-cari mobil langsung aja kontak Bos Saeb di sini ya. Siap. Betul. Dan ternyata ini senior gua. Waktu zaman masih perjuangan dulu. Thank you banget tuh. Siap. Selamat Ya, datang, Bang Bagus. Nah, ini gua mau review ini boleh ya? Boleh, silakan. Review ini dalam luar semua. Boleh, semuanya. Pokoknya silakan dieksplor. Dalam, interior sama eksteriornya silakan dieksplor. Kalau perlu dibawa aja, dites Dibawa? sekalian. Dites sekalian. Silakan. Waduh, ini pas tadi hujan-hujan gitu ya. Jadi Iya. gue bisa ngetes juga. Oke lah. Gak gampang, yang penting sekarang gue mau first impression dulu. Itu dalam Siap. juga masih ada yang diplastikin nggak apa-apa? Masih, nanti dibuka aja nggak apa-apa. Buka aja, tarik. Buka aja. Oke, siap. Khusus buat Mas Bagus nih, apa aja silakan dibawa aja. Oke. Oke bos, sobat auto semua, ikutin gue. Gue izin mau review-review dulu ya. Siap, silakan. Sip. Thank you bos. Lanjut. Oke, Oke. silakan. Nah, Toyota Veloz 1500 TSS. Kalau gue ngelihat ini nggak ada emblem Toyota sama nggak ada emblem Veloz, gue nggak tahu ini mobil apa. Ya, jadi inovatif banget ya. Ini kalau menurut gue new brand. Jadi Veloz yang dulu tuh sama yang ini udah beda jauh, udah merek yang beda tuh kalau kita ngelihat ya. Karena perubahan yang ada di Toyota Veloz ini luar biasa banget. Ya, kalau dulu tipe G sama Veloz itu bedanya cuman peleknya lebih besar, interiornya, tampilan multimedianya lebih cakep, di tempat setirnya ada pegangan-pegangan dan lain segala macam sama body kit. Cuman yang sekarang Avanza-nya pun sudah tampil jauh beda lah ibaratnya ya. Bukan cuma sekedar facelift lagi, tapi menurut gua memang next generation dari Avanza sendiri. Nah, perbedaan Avanza sama Veloz-nya pun ternyata luar biasa ya. Teknologi di Veloz-nya ini juga, teknologi TSS-nya ini menurut gua satu-satunya di kelas low MPV yang punya teknologi seperti itu. Kita lihat tampilan depannya aja ini. Nah, ini aura-aura barunya itu udah kelihatan dari tampilan depan. Ini udah bener-bener bukan minor change lagi, tapi ibaratnya udah gede banget perubahannya. Tampilan lampu yang lebih apa ya, lebih kalau orang ngelihat mata tuh kayak lebih kayak gereng gitu loh. Ya gitu. Kayak lebih fokus. Terus fog lamp-nya juga sama, dan juga ada tulisan aksen Veloz-nya di lampu ini ya. Dan semua ini udah LED. Semua udah LED kecuali fog lamp-nya hologram ya, masih hologram. Terus di depan ini grillnya, lagi-lagi grillnya ini selera sih lah, selera ya kalau menurut gua. Tapi gua grillnya itu lebih suka sama grill yang Avanza ya. Gua nggak tahu kenapa gua lebih suka grill yang Avanza. Dia naik rapet, terus ada perbatas, ada kayak garisnya lagi di sini. Kalau yang ini gue kalau boleh milih sih gue pengen depannya Avanza-nya aja. Tapi kenapa yang dipakai untuk Veloz yang ini ya, mungkin ini udah desain terbaik yang mereka punya ya. Terus juga udah ada kameranya depan, karena di Veloz ini udah 360 ya, asik. Seekor Veloz loh udah punya teknologi 360, itu yang udah dipakai di mobil-mobil dulunya itu, mobil-mobil yang 400 jutaan ke atas sudah pakai 360, bahkan ada yang belum nih. Tapi ini udah pakai 360. Tampilan di depan ini setuju ya, kalau tampilan di depan ini luar biasa banget. Kita geser ke samping. Untuk di samping
Gue nggak tahu kenapa ngelihat ini kok terkesan lebih ceper ya, atau lebih pendek. Mungkin karena pengaruh dari ininya nih, body kitnya. Dari depan itu juga tadi body kitnya dia mungkin buat pelindung ya, cover mesinnya. Terus di samping ini juga kelihatan body kitnya elegan, nggak neko-neko. Bentuk dari depan sampai sini tuh cekungannya sama. Tarik garis lurusnya tuh. Ini dimensinya lebih panjang dari yang sebelumnya. Dimensinya lebih panjang dari yang sebelumnya. Dan krom-kroman, ya ini tipe tertinggi ya, Veloz. Jadi udah tampilannya udah yang paling the best banget lah. Untuk pintu juga dia udah keyless. Dia tinggal nggak ada tombol-tombolnya lagi di sini. Di spion udah otomatis juga, dan juga udah ada tandanya kalau ada mobil di samping. Tampilan belakangnya, kisi-kisi belakangnya yang kalau gue lihat dari samping sini sih kayak apa ya, kayak Terios apa ya, apa kayak BRV ya sini. Bagian sini aja sih. Cuman kalau udah geser ke sini, nah ini dia. Kalau gue sih belakangnya setuju banget sama yang ini. Nih cuy. Dia lampunya ini udah LED panjang nyampe sini, beda ya kalau sama Avanza sama Xenia dia cuma sampai sini aja kalau nggak salah, tuh sininya list hitam. Tapi kalau Veloz dia panjang. Ini udah 2022 banget ya. Udah kekinian banget. Lagi-lagi ada kamera belakang juga dan tulisannya Veloz. Ini yang menerangkan bahwa this is Veloz. Avanza bukan, ini bukan Avanza, ini Veloz. Kalau dulu orang bilang Avanza Veloz, padahal aslinya itu Veloz nggak mau disebut Avanza. Veloz tuh pengennya berdiri sendiri. Tapi kalau dulu-dulu kan Avanza sama Veloz bedanya ya dikit aja. Kalau sekarang ini bener-bener bukan Avanza, ini Veloz. Sensor parkir di bawah. Keren, juga ada mata kucingnya. Ini mungkin ada aftermarketnya ya, mata kucingnya bisa diganti pakai lampu LED. Wah, cakep banget. Belakang udah pakai shark fin juga. Udah standar lah. Terus ada pemanas kaca. Rem udah cakram depan belakang. Oke, langsung aja kita lihat bagasinya. Hoho, ini masih diplastikin. Tadi gue udah bilang, masih aja diplastikin. Tarik aja, copot. Yang enak itu kalau beli mobil ya bagian nyopot-nyopotinnya begini. Untuk kabinnya, kalau gue duduk ya, mungkin kalau orang seukuran kayak Ezer sih duduk ngeringkuk gini mungkin cukup ya. Mungkin kayak lu cukup sih. Tapi kalau buat gue nggak cukup ngeringkuk ya. Cuman untuk bagasinya ini udah menurut gue lebih ada kemajuannya, lebih rapih lagi. Di bawah ini ada kotak penyimpanannya. Kalau sebelumnya nggak ada ya. Di sini lu bisa nyimpen macam-macam lah. Kalau traveling tuh bisa naruh Indomie atau apa. Tempat dongkraknya di samping sini, tempat dongkrak. Ini buat spare tire-nya. Dan ini bisa dilipat juga ya. Bisa 50-50 dilipat rata lantai. Ya ini harus kita coba dulu nih, muat nggak? Muat sih. Tapi kok gue rasanya kayak atapnya dia agak lebih, ini ya, agak lebih kecil ya. Agak lebih pendek ya. Mungkin karena durasinya memanjang, bodinya itu lebih panjang, jadi dia butuh aerodinamis yang dari depan terus mundur-mundur ke belakang agak kecil. Untuk tempat-tempat penyimpanan, di sini ada tempat 2 penyimpanan buat buat minum. Di sini ada kecil nih, gua nggak tahu buat HP mungkin ya. Ini buat penumpang ketiga. Ada colokan USB juga di sebelah sini. 12 volt. Colokan, nggak ada USB deng, cuma colokannya aja 12 volt. Sama buat naruh HP di sini, sama buat minuman sini. Kalau materialnya ya udah ciri khas Avanza lah ya. Karena LMPV jadi masih keras-keras semua. Seatbelt juga ada. Ya ini yang gue rasa, gue aja duduk di sini ya. Yang belum ada bangkunya itu palanya udah dikit lagi nih. Dikit lagi, apalagi kalau udah bangkunya dibuka. Kayaknya nempel pala gue. Oke, kita lanjut ke depan.
Pintunya udah otomatis ya, otomatis pakai tangan. Nah, kita masuk ke ruangan kabin nih. Waduh. Kenapa kesan kayak kesan Avanza-nya kayak masih terasa ya, memang sih karena ini kan lagi-lagi nih Avanza ya, jadi memang rasanya masih ada, tapi yang membedakan itu dia, gua rasa joknya agak sedikit ini sih ya, agak sedikit lebih maju dari yang sebelumnya, dan belakang ini masih kulit biasa, jadi kalau dipencet-pencet masih nembus yang depan. Nah ini praktis banget ya, hanya bisa buat naruh HP di sini, hand sanitizer, HP, naruh-naruh dokumen-dokumen. Ini kepraktisan menambah lebih praktis di sini. Ada USB juga 2,1 volt, terus ada tempat buat naruh minum juga di tengah sini. Oke. Wah, empuk banget ini buat naruh tangannya. Ya, ada senderan tangannya juga. Cuman gue kalau pakai senderan tangan agak kelihatan sempit sih. Tapi ya oke, nggak apa-apa. Nah ini kisi-kisinya lucu ya. Ini kisi-kisinya kayak Sigra Ayla ya. Tapi ini real AC. Kalau Sigra Ayla kan cuman blower aja. Dia bawa dingin di depan, dibawa ke belakang. Ini gue rasa teknologinya lebih oke ya. Dia lebih simple juga. Kalau dulu kan bentuknya kotak gitu, udah kelihatan kayak mobil minibus banget. Kalau sekarang enggak. Dia punya kisi-kisi yang bisa lebih mengatur kemana arah AC-nya, ada kisinya, ada ke kanan, ada ke kiri, sebelah sini juga ada ke kanan, ada ke kiri, yang sini juga ke kanan ke kiri, dan kontrol AC-nya di tengah sini. Nah ini menurut gua, kalau dulu kan masih di sini ya, terpakai ini di sini nempel, terus blowernya ngambil udara juga sini, kelihatan lebih elegan. Nah ini dia, karena ini Veloz Q, tipe Q, tipe tertinggi, jadi udah dapet entertainment, layar entertainment di tengah gini, bisa sambil nonton, sambil apa. Mungkinnya lebih ini ya, dia mencoba naikin kelas Veloz ke yang lebih berkelas lagi, lebih nunjukin bahwa this is the real Veloz, kayaknya Veloz yang sesungguhnya itu ya di sini. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Nah, waduh, bagian depan ini yang, aduh sorry, ini ikonnya belum diubah posisinya. Nah, masuk ke sini, dari pegangan tangannya aja ini udah beda banget, udah berkelas ya, udah benar-benar Veloz. Kalau dari depannya ini, ya komponennya kita nggak bisa ngarepin macam-macam ya. Ya emang udah seperti ini, keras-keras semua materialnya. Ya nggak apa-apa juga karena memang kelasnya kan dia memang masih di LMPV ya. Terus sound seperti biasa Veloz, soundnya memang naik satu kelas ya, dia udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah dengan tweeter juga. Yang bedanya lagi, yang jelas interiornya sekarang udah full berubah. Waduh, tampilan indikatornya juga sekarang udah bener-bener elektrik ya. Tampilan interiornya ini yang menurut gue udah totally different. Asik, gue sih udah bener-bener udah layarnya ini udah bener-bener beda banget. Ini udah bener-bener tipe Avanza dan Veloz yang bener-bener baru ya. Ini udah dari tampilan dashboardnya dia lebih minimalis, nggak yang terlalu lebar. Digital juga tampilannya, speedometernya dan segala macem. Terus indikatornya di sini juga lebih lengkap. Apalagi ada teknologi TSS di sini ya, yang teman-teman udah tinggal browsing aja TSS itu seperti apa. Mungkin udah banyak juga yang nge-review. Dalemannya ini luar biasa. Samping-sampingnya memang masih keras, dia ada jahitan-jahitan palsu juga. Ya tapi setidaknya dia udah berusaha memberikan tampilan yang udah, yang ini yang lu dapetin di Veloz yang layak tuh yang seperti ini gitu. Dan gue setuju banget. Ini dapat yang Matic ya, udah engine start stop juga di sini, terus juga tombol-tombol AC-nya. Ini juga ada emblem Veloz-nya di sini. Biasanya kalau gue lihat ini dulu di Fortuner aja ada TRD Sportivo, tapi sini ada Veloz-nya. Ada tempat buat naruh minum di sebelah kanan, sebelah kiri juga ada. Dashboard ukurannya masih standar. Ini yang tadinya agak turun ke bawah dia agak naik ya. Ada wireless charging-nya juga di sini. Kalau lu punya HP yang wireless charging, ini udah bisa wireless charging. Terus ada colokan 12 voltnya juga, dan dia udah otomatis
handbrake ya. Ini udah parkirnya udah elektrik semua. Tuh. Ini yang udah bener-bener nggak ada lagi yang nggak ada. Emang gue sih kayak mobil gitu ya, gue lebih suka yang gini karena berasa banget kepake. Kalau gini kayak mana cowok gini. Tapi nggak apa-apa, namanya teknologi itu lah. Sekarang udah berubah. Lampu LED atas bawah, dan ini ada sunroof. Mana sunroofnya? Mana sunroofnya? Veloz, ayo dong kasih sunroof di sini. Wah, ini kalau atas dikasih sunroof, fix Veloz itu nggak tergantikan. Cuman dia harus ganti AC-nya ini, komponennya nggak bisa di sini ya. Bisa di samping atau nggak di sini. Ya mungkin bisa jadi ide buat Veloz. Kata Veloz mungkin ditahan dulu lah. Kalau dikeluarin semuanya nanti dia nggak ada materi lagi buat tahun depan ya. Head unitnya juga yang bikin ini lebih terkesan modern banget ya. Semua lu bisa dapetin di sini, dari Android Auto, Apple CarPlay dan lain segala macam. Udah integrated. Jadi gua rasa udah mobil untuk tahun 2022. Dari 2021 aja itu udah, menurut gua udah menjadi salah satu basic lah ya. Kalau punya multimedia unitnya, head unitnya itu udah memang terintegrasi dengan HP kita, Android Auto atau Apple CarPlay. Ini menurut gua udah merupakan maksudnya udah basic lah. Kalau lu mau bikin mobil ya lu harus bikin begini. Kalau enggak ya nggak tahu. Padahal teknologi udah ditemuin, tapi kenapa nggak dibikin? Tombol-tombolannya juga nggak yang keras-keras gitu, masih smooth semua. Dan lower AC-nya itu yang tampilannya tuh emang cakep banget. Dan ini juga AC-nya yang gue lebih seneng bulat-bulat begini ya. Ini juga ada indikator untuk seatbelt. Ini indikator untuk seatbelt, passenger, dan penumpangnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kalau ada penumpang di sini, 5-5-nya ada yang nggak pakai seatbelt, ini bisa ada indikatornya di sini. Tapi yang bunyi nit itu cuma yang di depan aja. Kalau joknya ini udah eksklusif banget ya. Ini ada dual color, dia ada yang silver, ada yang hitam. Gue nggak tahu kenapa kok dikasih silver ininya. Padahal penumpangnya itu semuanya full black ya. Kenapa nggak dia ini full black juga? Atau enggak yang belakangnya dikasih silver? Kenapa itu? Tapi nggak tahu juga ya. Ya kalau udah beli Veloz gini ya jok itu pasti udah di cover dan yang segala macem. Tapi gue ngerasa ini gue semakin sempit sih ya, beda ya ukuran tubuh ya. Untuk ukuran tubuh sebesar gue ngerasa agak kurang luas aja di bagian sini sih. Karena dulunya yang kiri lebih luas, kita sekarang udah langsung, ini kaki gue udah mentok nih. Dia ada warna-warna aksen biru di dalam ini. Nah ini yang menambah jadi kesan eksklusif di Veloz tuh dapet. Kelihatan nggak warna birunya? Oh sini kelihatan. Ini gue nggak tahu bisa diubah atau nggak warna birunya. Pegangan semua masih sama, tapi ya yang jelas ketika lu masuk sekarang ke Veloz, lu punya gambaran yang baru lagi atau punya kayak ya ini mobil yang baru. Lebih jelasnya mungkin akan gue test drive ya. Nanti akan ada videonya sendiri gue test drive. Terus view-nya ke depan, kacanya ini dia nggak terlalu moncong, nggak terlalu tidur ya. Karena lagi-lagi ini penggerak depan. Namanya penggerak depan itu identiknya memang dashboardnya itu luas dan panjang ya. Ini jadi panjang banget nyampe ke sana. Kapnya juga masih kelihatan. Dan dia buat naik turunnya ini masih masih tenaga kinetis ya. Kinetis pakai tangan gue naik turunnya. Nah untuk teknologi TSS-nya, autonomous dan lain segala macam, nanti akan kita coba ketika pas test ride-nya. Ya menurut gue inilah Veloz 2022, all fresh and all new. Nah itu tadi kesan interior di dalamnya. Gue masih berasa mobil baru baunya. Dan yang terakhir kita lihat mesinnya. Nah ini dia. Mungkin ada improvisasi sedikit ya, ada perbaikan, dia udah ada peredamnya juga. Terus yang jelas posisi mesinnya, wah ini tuh kalau gini, nanti lu bisa lihat ya. Ini kayak gini lu bisa ngelihat gimana daleman mesin atau seperti apa kondisi mesin dengan telanjang. Lu lihat sini bisa kelihatan banget tuh sampai bawah-bawah, bagian mesinnya, kompresor AC dan segala macam bisa kelihatan. Dan gue nggak tahu kenapa posisinya agak bawah banget ya, itu ya karena ini dia langsung penggerak depan. Jadi yang biasanya mesinnya ke sini, gardan di sana muterin, sekarang
dibikin jadi mesinnya ke sini. Karena yang gerakin banyak satu roda sebelah kiri karena penggerak depan. Dan transmisinya ya CVT ya. Udah nggak ada lagi yang konvensional, sekarang udah CVT. Ya memang kelihatannya tuh banyak banget nih kosong-kosongan di sini. Gua nggak tahu kenapa, mungkin dia buat kalau misalnya kita amit-amit kejadian kecelakaan, mesinnya lebih tercover dengan baik, terlindungi dengan baik, atau ada maksud yang lain, gue juga nggak tahu. Nanti akan kita tanyakan. Untuk radiatornya juga masih seperti yang sama. Ya cuman gue ngeliat nih agak sedikit, ya jadi kesannya agak sedikit kopong ya. Tapi ya oke, nggak apa-apa lah. Ya kita nggak usah peduliin mesinnya gimana ya. Nggak ada, maksudnya ini cuman tampilan estetika aja sih menurut gue. Nggak pengaruh ke kualitas, nggak pengaruh ke macam-macam. Jadi ini cuman masalah kepuasan aja. Kalau yang suka mesin mungkin akan memperhatikan ya. Kalau menurut gue ya udahlah, toh yang dilihat juga luar dan dalamnya. Oke, sekian video review gue. Nanti akan lebih singkatnya lagi ketika gue akan men-test ride Veloz ini. Mungkin besok ya, karena sekarang cuacanya juga udah mendung dan juga hujan. Oke, nah sebelumnya gue ucapin terima kasih dulu buat Auto 2000 Tebet ya, yang udah kasih kesempatan buat gue. Sama-sama Bang Bagus. Buat Saeb ya, udah kasih pinjam unitnya. Dan kita tinggal nunggu aja ini, kapan diajak jalan-jalan pakai Veloz ini. Siap ya? Siap. Siap, ini sekarang soalnya agak mendung cuaca. Benar. Kita mau cari tempat yang enak, buat test ride dan lain segala macam. Sekalian kita nanjak sekalian ya. Nanjak sekalian? Kita uji ketangkasannya. Betul kan? Betul, Iya. siap. Oke, Bos Saeb, ada info-info menarik apa nih dari Auto 2000 Tebet ini? Oke. Sebelumnya terima kasih Mas Ya. Bagus sudah datang ke Tebet Auto 2000 Tebet Supomo. Dan buat teman-teman yang mau tahu tentang promo Toyota, khususnya di Toyota Veloz ini, kita punya DP menarik nih, Mas Bagus. Kita punya DP Veloz itu hanya 27 jutaan aja. 27 juta? 27 juta. Udah kayak harga DP mobil second ya? Iya, betul. Iya. Nah, untuk di Avanza-nya kita mulai dari 20 jutaan. 20 jutaan? 20 jutaan. Oh iya, oke. Ini khusus untuk penontonnya Sultan Auto Indonesia. Waduh, berarti caranya nanti kalau yang datang tinggal subscribe, Betul. kasih unjuk sama Bos Saeb. Betul. Waduh, langsung dapat ini. Ah. Siap. Dan apalagi untuk aksesorisnya kita paling lengkap di sini, Mas. Paling lengkap. Iya. Gue lihat kaca filmnya juga dari Lumar ya. Iya. Khusus di Auto 2000 Tebet Supomo ini kita memang kaca filmnya bukan 3M. Oh, Jadi Lumar. Lumar. Iya. Iya. Oke. Ah. Agak sultan sedikit ya kaca filmnya. Kan kita Oke. ngundang Sultan ya. Oke, Oh, betul. iya. Siap. Terus. Terus untuk promosinya kita juga dapatkan hadiah-hadiah menarik. Itu pertama dari member Astrawat 5 tahun. Itu fungsinya untuk derek 24 jam gratis. Direct 24 jam gratis. Iya. Oke. Contoh Mas Bagus kan di tol nih, kena masalah mobilnya, dereknya kan cuma sampai keluar tol doang. Betul. Nah, kita dari keluar tol ini sampai ke bengkel terdekat itu gratis selama 5 tahun. Ya? Selama 5 tahun. Selama 5 tahun gratis. Itu valuable banget tuh. Betul. Karena sekali towing tuh bisa habis 500 ke atas lah, bahkan Benar sejutaan. sekali. Benar. Itu sekali towing. Coba kalau kita kalikan 5 tahun. Aduh, Wah, bingung juga lah itu. pasti mahal ya. Masih mahal, Pak. Ya kan? Iya. Terus juga kita ada promo juga, Oke. itu untuk Avanza ini khusus dia free service dan jasa servis selama 4 tahun. 4 tahun free service. Iya, atau Tapi kilometer 50.000. 50.000 ya? Iya, maksimal 50.000. Oke. Itu spare part, oli, semua yang ketentuan jadi buku servis gratis. Indonesia juga itu? Se-Indonesia. Indonesia. Nah ini orang mau beli di sini khusus Jabodetabek aja, Oh. atau memang luar kota semua dilayani dan gimana? Oh, kalau untuk di kita bisa mengcover seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke? Dari Sabang sampai Merauke. Kecuali Kecuali? ada di Sulawesi dan Jawa Tengah. Oh, Sulawesi dan Jawa Tengah. Jawa Tengah itu kita nggak bisa ngambil lahan mereka. Oh, nggak bisa lahan mereka Iya, ya? Ada Oke. ketentuannya sendiri. Betul. Oke. Siap. Terus juga ada aksesorisnya, kita masih dapat free air purifier dari Sharp seharga 1,2. Terus Oke. juga ada dapat free e-money 500.000 untuk pembelian kredit. Waduh, itu lumayan itu. Yo, Bisa tol nyampe Jogja itu, nyampe Solo. sampai Solo ya. Masuk sini keluar Solo, Oh, iya. 500.000. Ya lumayan lah. Pokoknya kalau Mas Bagus beli di sini, cukup beli dengan DP. Setelah itu nggak usah repot isi yang namanya nggak usah repot lagi isi servisnya. Iya. Karena servisnya sudah gratis sampai 5 tahun atau 4 tahun sudah gratis. Terus untuk masalah e-tol, e-money udah kita kasih 500.000. Kurang apa itu? Pengiriman juga nanti kita kasih BBM 20 liter. Waduh,
Biasanya kan habis ngisi mampir dulu SPBU nih. Bener, Ngisi bensin dulu. Sekarang Iya. udah dikasih 20 liter. sudah dikasih. Waduh, itu kalau dikumpulin-kumpulin bisa nyampe bisa 5 jutaan bos itu. Pokoknya banyak banget ya. Itu berarti udah termasuk kaca film yang tadi ya? Sudah termasuk. Sama air purifier sub tadi nih? Iya betul. Gua ngingetin aja nih. Harus, Pak. Wah, luar biasa deh pokoknya. Terus kalau mau pesen-pesen gimana? Ya kalau untuk teman-teman yang mau pesen langsung aja nanti kontak, ada kontak di bawah sini ya. Betul ya? Atau kunjungi IG saya di din_toyota atau YouTube-nya juga kita punya ada di Bosaib 07. 07. Oke. Ya. Nanti linknya semua, YouTube semua, kontak gua taruh di bawah ini. Ya. Lalu teman-teman di daerah Jabodetabek khususnya atau daerah mana nih pengen datang tanya-tanya info boleh ya? Boleh, Boleh ya. Datang ke sini mau test ride juga? boleh. Boleh. Kita sediakan semuanya. Kita sediain semua. Oke. Siap? Udah? Cukup. Cukup? Iya. Siap, terima kasih. Oke, Sobat Auto, sekian dari kita. Sekali lagi gue ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat Auto 2000 Tebet. Dan teman-teman yang mau datang ke sini, mampir-mampir boleh ya. Sekitaran Jakarta Timur atau Jakarta Selatan. Pulang kantor atau yang lainnya, pokoknya Bos Saib siap dikontak 24 jam. Siap. 24 jam dikontak siap. 24 jam, kecuali tidur. Oke. Ya sekian dari video dari gue. Jangan lupa diklik subscribe dan komen. Komen di bawah kalau ada teman-teman yang punya dealer pengen kita bantu untuk promosi, jualin dan lain segala macam. Info-info tentang transportasi dan lain segala macam. Tulis saya di komen. Dan menurut lu gimana nih Veloz 2022 ini? Istimewa apa B aja? Tulis di bawah ya. Sekian dari gue. Salam otomotif.